Wanita ini adalah guru tari balet terkenal dan paling tegas di dunia. Kalau ada muridnya yang salah gerak, langsung diusir keluar. Apalagi kalau sama anaknya sendiri, dia melakukan latihan yang sangat keras, bahkan sampai berlumuran sirup merah. Kalau anaknya melakukan satu kali gerakan yang salah aja, tangannya langsung diregangkan, punggungnya diinjak, dan krepak! Punggungnya si gadis pun poklek. Serem banget ya. Seperti apa kisah lengkapnya? Mau tahu judulnya? Sapa gua dulu dong di kolom komen, biar kita jadi teman. Bersama gua Ren dari Sensasi Trends, ini dia alur cerita filmnya, check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Lucy yang merupakan seorang petugas magang yang merawat para lansia. Diketahui Lucy mengidap suatu kelainan genetik yang menyebabkan matanya beda sebelah, dan konon katanya orang yang memiliki kelainan genetik seperti ini memiliki dua jiwa yang berbeda. Tak lama kemudian Lucy pun dijemput oleh Nyonya Wilson yang merupakan mentornya untuk memulai merawat para lansia. Hingga sampailah mereka di sebuah rumah tua yang sangat besar. Di sini Lucy disuruh menunggu, sementara Nyonya Wilson masuk sendirian ke sana. Namun karena Lucy merasa bosan, akhirnya Lucy pun keluar mobil dan menuju ke rumah itu. Merasa sangat penasaran, Lucy nekat masuk ke dalam rumah itu, yang ternyata begitu mencekam. Hingga tanpa sengaja, Lucy bertemu dengan seorang nenek tua yang terbaring koma di tempat tidur. Dan tiba-tiba saja, Nyonya Wilson pun menjelaskan bahwa nenek tua ini bernama Nyonya Jessel. Dia merupakan pelatih balet legendaris yang memiliki harta yang sangat banyak. Namun tak ada satu orang pun yang tahu di mana Nyonya Jessel menyembunyikan hartanya. Diketahui Nyonya Jessel tidak memiliki keluarga. Dia hanya memiliki seorang anak perempuan bisu yang kini sudah almarhum. Di sini Lucy sempat heran saat menyadari ternyata Nyonya Jessel tidak diberikan booster vitamin dan malahan dia diberikan transfusi sirup merah. Setelah selesai bekerja, Lucy pun pergi ke pelabuhan untuk bertemu dengan pacarnya yang bernama William. Karena cuaca dingin, mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah bar yang mana bar itu dijaga oleh adiknya William yang bernama Ben. Di sini Lucy pun menceritakan tentang pengalamannya di hari pertama dia bekerja. Dia menceritakan tentang Nyonya Jessel, seorang nenek tua yang kaya raya dan memiliki harta karun, namun tidak ada pewarisnya. Mendengar itu, Ben pun jadi kepikiran untuk mencari harta karun itu. Setelah nongkrong dengan pacarnya, Lucy pun pulang ke rumah dan di sini dia berdebat dengan ayahnya karena ternyata sang ayah pengen nikah lagi. Dan tiba-tiba saja ya, Lucy pun berhalusinasi dan terbayang wajah mendiang ibunya. Karena tak bisa menerima kenyataan bahwa dia akan tinggal bersama ibu barunya, Lucy pun menelpon kekasihnya untuk mengabarkan bahwa dia setuju untuk merampok harta karun milik Nyonya Jessel. Namun ternyata bukan hanya mereka berdua, karena Ben adik dari William juga ikut dan mereka bertiga pun pergi dengan mobilnya. Singkatnya mereka pun sampai di rumah itu. Melihat rumah yang auranya sangat negatif ini, Ben pun jadi ragu dan ingin mundur. Namun William tidak setuju karena sudah sangat ingin menjadi orang kaya.
Mereka pun mulai masuk lewat jendela yang terhubung ke ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan boneka-boneka usang yang menyeramkan. Meski begitu, mereka terus melanjutkan aksinya. Namun, tak ada emas, perak, atau berlian yang mereka temukan. Hingga tiba-tiba mereka terus berjalan hingga mendapati sebuah pintu misterius yang terkunci rapat. Setelah berpikir sejenak, Lucy pun menyadari bahwa kunci pintu ini sepertinya adalah kunci yang dikalungi oleh Nyonya Jessel. Dan setelah berhasil mengambil kunci itu, Lucy pun bergegas kembali ke pintu itu untuk membukanya. Lalu tiba-tiba, ya, ternyata bukannya emas, perak, atau berlian. Di sini mereka tidak menemukan apa-apa selain sesosok tubuh manusia yang berdiri di atas sebuah kotak musik besar. Dan setelah dilihat lagi, akhirnya Lucy pun sadar bahwa wanita ini adalah anak dari Nyonya Jessel yang bernama Anna. Karena masih penasaran, Lucy pun memutar kotak musik itu, dan inilah yang terjadi. Akan tetapi William yang kesal karena tak mendapatkan harta karun pun akhirnya melakukan ini. Dan tiba-tiba saja, suara-suara pun mulai terdengar dari lantai atas, hingga membuat mereka panik dan berusaha untuk melarikan diri. Namun anehnya, ketika mereka melewati kamar Nyonya Jessel, ternyata Nyonya Jessel sudah tidak ada di ranjangnya dan membuat mereka semua jadi bingung. Tak mau membuang waktu, mereka pun terus berusaha keluar, namun sayangnya mereka malah terpisah. Ben pun nyasar di ruang operasi, dan tiba-tiba saja dan Ben pun koit. Sementara itu Lucy sendiri tersesat di sebuah ruangan aneh, yang ternyata di ruang itu sudah ada Nyonya Jessel yang sedang terduduk jenuh. Nyonya Jessel pun meminta Lucy untuk menyentuh tangannya, dan ketika disentuh, Lucy pun diperlihatkan masa lalu Nyonya Jessel. Ternyata dulunya Nyonya Jessel adalah seorang guru balerina profesional. Karena seorang muridnya melakukan kesalahan gerak, Nyonya Jessel pun menyuruh murid itu untuk pulang duluan. Namun ketika sang murid sedang ganti baju, tiba-tiba putri Nyonya Jessel yaitu Anna mengintip dengan mata yang jahat. Ketika Nyonya Jessel sedang melanjutkan latihannya, tiba-tiba terdengar suara jeritan. Nyonya Jessel pun segera mengeceknya dan ternyata Jessel dan anaknya adalah keturunan vampir, dan Jessel sangat marah dengan yang dilakukan oleh Anna yang haus sirup. Tak terima dimarahi, Anna pun pergi keluar rumah dan melihat alam luar. Namun ternyata hal itu sangat dilarang bagi kaum vampir. Akibatnya Anna pun menderita dan mulai tak sadarkan diri. Namun untungnya sang ibu segera datang dan berkata, kembali ke William yang masih berusaha mencari jalan keluar. Namun di tengah usahanya, tiba-tiba dia dipanggil oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah Ben yang sudah berubah jadi vampir. Hingga akhirnya William pun berusaha mengambil sebuah gunting dan namun ternyata hal itu belum selesai karena tiba-tiba dan William pun modar. Sementara itu Lucy juga terlihat masih berusaha menemukan teman-temannya.
Namun tanpa dia duga, dia malah nyasar ke kamar tempat penyimpanan boneka Anna. Saat itu Lucy melihat sedikit sirup merah yang keluar dari tubuh Anna. Dan ketika Lucy menyentuhnya, akhirnya Lucy pun bisa melihat masa lalu Anna. Yang mana ketika Nyonya Jessel sudah membawa Anna masuk ke rumah lagi, Nyonya Jessel pun kembali melakukan latihan yang lebih keras kepada Anna. Dan karena tidak puas dengan gerakan Anna, melihat itu Lucy pun jadi kasihan pada Anna. Namun tiba-tiba untungnya Lucy berhasil mengalahkan Anna. Namun tak lama kemudian, ternyata Lucy dibawa ke ruang operasi. Dan disinilah akhirnya terungkap fakta bahwa Nyonya Wilson ternyata adalah murid setia Nyonya Jessel. Bahkan dia pernah melihat ketika Nyonya Jessel menaruh mesin di dalam tubuh Anna. Dan di sini juga terungkap fakta bahwa ternyata selama ini Nyonya Wilson juga selalu mengambil sirup-sirup merah gadis-gadis muda untuk ditransfusikan ke tubuh Nyonya Jessel. Setelahnya Nyonya Wilson pun mulai melakukan suatu ritual menanamkan inti jiwa Anna ke dalam tubuh Lucy. Hal itu ia lakukan agar Anna bisa hidup di dalam tubuh Lucy. Namun ketika ritual pemindahan jiwa itu dilakukan, tiba-tiba Lucy melihat ruh ibunya datang di sampingnya. Ketika ritual itu selesai, Nyonya Jessel pun yakin bahwa Anna sudah ada di tubuh Lucy. Semua itu terlihat dari bola mata Lucy yang sudah berubah hitam semua. Namun ketika Nyonya Jessel menyuruh Anna menari, Anna sama sekali tidak menggubrisnya. Nyonya Wilson yang kesal pun karena perintah gurunya tidak dipatuhi, berusaha untuk menghukumnya. Namun tiba-tiba, setelah Nyonya Wilson modar, Anna pun maju untuk menyerang ibunya sendiri. Setelahnya Anna pun mencari Lucy yang ternyata masih hidup di dalam tubuh Anna. Dan Anna berusaha membawa Lucy untuk keluar dari tempat ini. Namun tiba-tiba saja Nyonya Jessel kembali menyerang hingga pertarungan pun kembali terjadi. Anna dan Lucy pun bekerja sama hingga akhirnya benar-benar membuat Nyonya Jessel modar. Setelah Nyonya Jessel modar, Anna dan Lucy pun pergi ke sebuah tebing pinggir laut. Dan untuk membebaskan jiwanya, Anna pun mencoba untuk melompat dari atas tebing. Namun Anna tidak terjatuh dan malah kembali terbang. Dan film pun tamat. Sungguh akhir film yang membagongkan. Mungkin kalian bingung ya guys, apakah jiwa Lucy sudah kembali? Nah, sebenarnya ketika operasi penukaran jiwa, Lucy sempat bertukar jiwa dengan jiwa mendiang ibunya. Makanya mata Lucy bisa jadi hitam dua-duanya dan tidak mau disuruh menari. Dan dengan kata lain, selama ini jiwa Anna masih tetap di tubuhnya Anna dan tidak pernah ada yang namanya pertukaran jiwa. Seperti itulah kira-kira guys. Apakah kalian paham? Kalau nggak paham, yuk kita bingung bareng-bareng. Nah, kira-kira nih teman-teman, pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. And then, sepertinya sampai sini dulu aja video kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis, udah ngasih like, subscribe, dan nyapa-nyapa gua di kolom komen. Masih bersama gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye.